رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, serta nikmat yang sangat luar biasa yang tidak ada bandingannya, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dapat kita syukuri sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan laksana sebuah madrasah di mana tempat kita dididik serta dibina agar menjadi orang-orang yang berkualitas. Baik dalam segi keimanan kita kepada Allah maupun dalam segi ketakwaan kita kepadanya. Pada kesempatan Ramadan kali ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita semua melaksanakan ibadah Ramadan dalam nuansa pandemi COVID-19. Tentu Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita harus tetap menerima dengan lapang dada. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Hikmah Ramadan ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab. Baik bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, serta bertanggung jawab di hadapan sesama. Tanggung jawab kita di hadapan Allah di saat kondisi pandemi semacam ini, kita dituntut untuk meningkatkan kegiatan ibadah kita selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan tanpa didorong orang-orang lain di luar keluarga kita. Ini menjadi bagian pelajaran yang sangat luar biasa. Mungkin di saat-saat kita hidup dalam kondisi normal,
seperti Ramadan tahun sebelumnya. Kita melaksanakan ibadah, baik tadarus Al-Quran, tarawih, dan lain sebagainya. Kita terdorong semangat untuk melaksanakan ibadah itu karena orang lain. Tapi kali ini kita melaksanakan segala bentuk kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan dengan memotivasi diri kita sendiri. Oleh karenanya, situasi pandemi semacam ini patut kita syukuri. Dengan begini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tulus tanpa ada intervensi dari pihak yang lain. Dengan Ramadan kita dituntut untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena Ramadan adalah merupakan ibadah yang bersifat sirriyah pada saat kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Siang hari kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dituntut untuk melakukan sebaik mungkin. Karena di situ kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menjalankan ibadah puasa, maka saksi di atas segala saksi yang tidak bisa kita sembunyikan apa yang kita lakukan, kita melaksanakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang bersifat sirriyah. Ibadah yang bersifat rahasia lain dengan ibadah-ibadah yang lain. Pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, orang tahu apa yang sedang kita kerjakan karena sholat ada gerakannya. Pada saat kita mengeluarkan infak dan sedekah, orang tahu karena apa yang kita keluarkan orang lihat. Tapi pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah nilai pendidikan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, baik dalam kondisi kita di hadapan keluarga kita, di hadapan orang lain, tetap menjaga apa saja yang menjadi sesuatu yang harus diatur dalam ibadah puasa itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih." Segala macam amal ibadah yang dilakukan oleh manusia untuk dirinya sendiri kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena ibadah puasa untukku kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Di tengah-tengah pandemi semacam ini, kita dituntut Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bertanggung jawab di hadapannya serta di hadapan manusia. Hikmah lain pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa menumbuhkan rasa empati dalam diri kita. Kurang lebih kita melaksanakan ibadah puasa antara 12 sampai 13 jam dalam sehari. Kita dilarang untuk makan dan minum. Ini pendidikan nyata yang Allah berikan kepada kita, bahwa sesama manusia kita harus menumbuhkan rasa empati. Ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, lebih-lebih saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, pedih dan perih rasanya tidak makan dan tidak minum seharian. Bayangkan bagaimana nasib saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, lebih-lebih masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Melalui zakat fitrah yang diwajibkan kepada kita setiap muslim adalah merupakan bentuk
aktualisasi pembuktian dari hikmah Ramadan, puasa Ramadan yang kita kerjakan selama 1 bulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, zakatul fitri tuhratun lisaimi minal lagwi war rafath wa tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama, mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang tercela. Yang kedua, fungsi zakat fitrah yang kita keluarkan adalah memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, yakni orang-orang fuqara wal masakin. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Oleh karena itu, Ramadan yang sudah kita lalui bersama, marilah kita tumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah setinggi-tingginya. Segala prestasi ibadah yang sudah kita capai selama 1 bulan penuh, di bulan suci Ramadan tahun ini harus kita pertahankan, lebih-lebih kita kembangkan lebih tinggi lagi. Dengan harapan mudah-mudahan Ramadan di tahun yang akan datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menikmati nuansa Ramadan. Tentunya harapan kita tidak seperti Ramadan tahun ini, berpuasa selama 1 bulan penuh di tengah-tengah pandemi, di mana kita diatur oleh pemerintah untuk melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Apapun situasi dan kondisinya, harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Inti daripada ibadah puasa mengajarkan kita tentang kesabaran. Maka bicara kesabaran dalam sebuah iman dalam diri manusia bagaikan kepala dalam sebuah jasad. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah